Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Desti Rahmawati. Di video kali ini saya masih membahas tentang infinite sequence and series, jadi deret dan juga barisan tak terhingga. Adapun materinya yang akan kita bahas itu terkait dengan deret Taylor dan juga deret Maclaurin, dengan referensinya masih sama dari bukunya James Stewart. Oke, untuk capaian pembelajaran dari video kali ini, intinya nanti kita mampu memahami terkait dengan konsep deret Taylor dan juga Maclaurin. Baik, langsung saja kita ke deret Taylor dan Maclaurin di sini. Di sini ada suatu deret yang teman-teman bisa lihat di sini pada persamaan pertama itu masih berkaitan dengan deret power yang minggu lalu yang sudah kita bahas ya, atau di video sebelumnya. Nah, di deret power itu ada bentuk deret seperti pada persamaan satu ini atau fungsi yang pertama. Nah, di sini ini nanti kita sebut dengan deret Taylor dengan beberapa proses. Di sini jika ada suatu fungsi yang menyatakan dari deret power ya, fx sama dengan c0 ditambah c1x dikurangi a ditambah c2x dikurangi a pangkat 2. Jadi di sini ya pangkatnya tadinya pangkat 1, terus 2, 3, dan di sini sebenarnya ada x min a pangkat 0. Nah, kemudian lanjut pangkat 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan misalnya kita ambil x-nya itu adalah sama dengan a di persamaan satu ini. Jadi jika x-nya itu sama dengan a pada persamaan 1, sehingga nanti kita memasukkannya di sini x-nya berubah jadi a, berarti a dikurangi a itu artinya adalah 0. Begitu juga untuk yang di sini, berarti a dikurangi dengan a itu hasilnya adalah 0. Dan untuk suku selanjutnya juga sama, hasilnya 0. Jadi dari sini nanti kita akan mendapatkan fx itu atau fa menjadi c0 ditambah c1 ditambah c2 gitu ya. Ini c1 dikali 0 gitu ya, karena di sini kan hasilnya 0, c2 dikali 0, C3 dikali 0, dan seterusnya seperti itu. Nah, apabila kita lihat C1 kali 0 itu kan 0, C2 kali 0 juga 0, C3 kali 0 juga 0. Jadi, kita dapatkan FA itu sama dengan C0. Sehingga dari persamaan 1, apabila kita memisalkan X-nya itu adalah bernilai A, maka kita peroleh FA itu sama dengan C0. Seperti itu. Nah, ini adalah deret power ya, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas. Nah, selanjutnya apabila deret power ini yang merupakan fungsi yang direpresentasikan dari deret power, fx-nya ini kita turunkan untuk turunan yang pertama, berarti kita cari turunannya dari persamaan satu ini. Ya, turunan pertama berarti saya tuliskan dengan f aksen x. F aksen x sama dengan C0, dia akan di sini kenapa hasilnya adalah C1, karena kita turunkan. Jadi fx itu C0 turunan dari konstanta. Turunan konstanta itu kan hasilnya adalah 0. Jadi f aksen x dari persamaan 1 itu hasilnya turunan dari C0 itu 0 ditambah C1 dikali X ini ya, C1 dikali X min A itu diturunkan, hasilnya nanti dia akan berubah menjadi ini ya, C1 dikali dengan turunannya, turunan X min A, turunan X itu berarti turunannya adalah 1, berarti tinggal C1, lalu ditambah, sekarang tinggal yang di sini kita turunkan, C2. Kemudian di sini ada pangkat 2, kalau kita turunkan kan menjadi 2 ya, 2 dikali C2, kemudian X min A, sekarang tinggal pangkatnya 1, karena 2 min 1 kan, jadi pangkat 1, dikali dengan turunan dari X. Turunan dari X itu adalah 1, jadi hasilnya adalah 2 C2 X min A, seperti itu. Nah, ini hasilnya ada di sini. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi untuk yang sini. Berarti ini pangkat 3, jadinya 3 C3 dikali X min A, pangkatnya menjadi 2 ya, karena 3 min
1. Nah, kemudian turunan dari X itu adalah 1. Jadi, kita dapatkan di sini adalah 3C3 X min A pangkat 2. Nah, ini hasilnya ada di sini. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita turunkan pertama. Nah, kemudian kita juga lanjutkan lagi. Kita misalkan lagi, substitusikan lagi. X-nya itu adalah sama dengan A. Kalau X-nya itu sama dengan A, kita masukkan lagi di sini ya. Sehingga ini nanti akan bernilai 0. 0 dikali 2, C2 kan 0. Begitu juga kita masukkan di sini, itu hasilnya 0. Ini juga nanti hasilnya akan 0. Dan seterusnya akan 0 seperti itu. Jadi F aksen pertama atau turunan pertama dari Fx ini adalah apabila kita substitusikan X sama dengan A, itu ketemunya F aksen A sama dengan C1. Gitu. Nah, kemudian kita turunkan lagi dari persamaan yang kedua, kan kita sudah dapatkan. Lalu kita turunkan lagi, jadi lanjut turunan kedua dari fungsi Fx ini. Nah, turunan kedua berarti kita menurunkan dari F aksen X. Nah, kemudian turunan dari C1 itu turunannya adalah 0 ya. Jadi 0 ditambah kemudian 2C2. Di sini ada 2C2 ya. 2C2 X ini min A. Nah, kalau kita turunkan berarti ini tinggal 2 kali C2. Prosesnya sama dengan mencari turunan tadi pada persamaan yang ini ya, yang di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ditambah, sekarang kita ambil turunannya dari ini, yang sini. Berarti 3 kali 2 ya, atau 2 kali 3 C3, kemudian X min A pangkatnya sekarang adalah 1, karena diturunkan tadi ya. Dan seterusnya seperti itu. Berarti di sini ada 3 kali 4, C4 X min A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ambil lagi, misalnya kita substitusikan lagi X sama dengan A ke persamaan 3, ya. Nah, sehingga kita masukkan di sini 2 kali C2, karena X sama dengan A, jadi A min A itu hasilnya adalah 0. 0 dikali berapapun kan hasilnya 0, ini juga akan 0. Nah, sehingga kita dapatkan turunan kedua itu adalah 2 kali C2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan untuk yang turunan ketiga. Turunan ketiga dengan proses yang sama, berarti kita menurunkan dari F aksen double ini ya, yang ketiga ini kita turunkan, sehingga di sini kita bisa dapatkan 2 kali 3 C3 ya, kemudian 2 kali 3 kali 4 C4, dan seterusnya seperti itu. Ini prosesnya sama dengan yang tadi. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi X sama dengan A. Kita masukkan, karena X-nya itu adalah sama dengan A, sehingga ini nanti hasilnya adalah 0. Kita peroleh turunan ketiga itu adalah 2 kali 3 C3. Nah, kalau 2 kali 3 ini kan bentuknya sama dengan ini ya, 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya, atau 3 kali 2. Nah, di sini ada 3 kali 2, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 3 faktorial C3. Nah, ternyata apabila kita lanjutkan untuk menurunkan dari Fx-nya, ya, kita nanti dapatkan, dan juga dengan mensubstitusikan X-nya itu sama dengan A, kita peroleh Fn. Ini berarti untuk turunannya gitu ya, turunan kedua atau ketiga atau keempat, dan seterusnya. Nanti kita peroleh ya, kalau tadi kita lihat polanya di sini 3 faktorial, berarti ini kan turunannya adalah 3. Ya, kemudian yang di atasnya tadi ini kan sama aja dengan 2 faktorial kali C2 ya. Karena kan 2 kali 1 itu kan sama aja 2 gitu ya. Nah, di sini 2 terus turunannya 2. Kemudian di sini 3 turunannya ya. Kemudian ininya juga 3. Nah, jadi bisa kita lihat polanya ketika kita turunkan sebanyak n kali gitu ya, kemudian kita substitusikan X sama dengan A, nanti kita dapatkan n faktorial dikali dengan
Cn. Seperti itu ya. Jadi dari sini kita peroleh F pangkat N atau F turunan sampai ke N gitu ya. A itu sama dengan N faktorial dikali dengan Cn. Nah, lalu kalau kita mau mencari Cn, Cn itu sama dengan F turunan pangkat N-nya ini, kemudian dibagi dengan N faktorial. Nah, seperti itu. Jadi kita dapatkan Cn-nya di sini. Oke, next saya lanjutkan kembali. Nah, dari penjabaran tadi kita dapatkan di sini ya, kita dapatkan suatu teorema jika F itu adalah merupakan deret power yang direpresentasikan ya, representasikan dari deret power, kemudian dengan expansion pada A gitu ya, sehingga nanti kita peroleh ya, ini kan tadi deret power itu kan bisa kita notasikan seperti ini ya, Fx sama dengan N dari 0 sampai tak hingga Cn X min A pangkat N gitu ya. Ini terkait dengan deret power yang tadi sempat kita bahas juga gitu ya. Nah, dari deret power ini ketika tadi ya diekspansikan atau pada saat X-nya itu sama dengan A gitu ya, kan kita dapatkan Cn-nya. Cn-nya itu adalah ini ya, F turunannya kemudian sampai ke N dibagi dengan N faktorial seperti itu. Nah, sehingga bisa kita tuliskan kembali dari teorema 5 ini menjadi teorema yang ke-6. Jadi kita ganti Cn-nya di sini berubah menjadi seperti ini yang tadi kita peroleh. Jadi kita masukkan di sini, ini adalah Cn-nya, kemudian X min A pangkat N, kemudian ini deretnya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita jabarkan kembali, berarti ini dia menjadi FA ditambah dengan F aksen A gitu ya. Ini ketika misalnya ini kan mulai dari N-nya 0, berarti N-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini, berarti kan F0 ya. N-nya itu 0, berarti F turunan ke 0 gitu ya. Dari A dibagi dengan N-nya, berarti dibagi dengan 0 faktorial ya. 0 faktorial, seperti yang tadi ini ya, ada keterangan untuk 0 faktorial itu nilainya adalah 1, kemudian F0 itu adalah tetap F, sehingga dari sini nanti kita dapatkan nilainya adalah F ya. F0 itu kan tetap F, berarti F A, kemudian 1 faktorial itu adalah 1. Jadi kita dapatkan ketika N-nya 0 itu adalah FA. Lanjut misalnya N-nya itu adalah 1. N-nya 1 berarti kita masukkan di sini ya. Makanya ini turunan pertama, kemudian kita ganti X-nya tadi menjadi A, gini ya. Kemudian dibagi 1 faktorial, X min A, pangkat 1. Dan begitu seterusnya untuk yang N-nya 2. Kalau N-nya 2 berarti ini double aksen. Seperti itu. N-nya 3, ini 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini persamaan 6 ini nanti kita sebut dengan deret Taylor ya. Jadi deret Taylor ini pada persamaan yang ke-6 ini, pada fungsi 6 ini ya. Jadi diperoleh dari deret power, kemudian dilakukan dengan turunan, diturunkan, kemudian kita substitusikan X sama dengan A-nya, sehingga nanti kita dapatkan Cn-nya, baru kemudian kita substitusikan Cn ini ke deret power yang kita miliki, jadi kita dapatkan yang disebut dengan deret Taylor. Nah, kemudian apabila kita ambil A-nya gitu ya, tadi kan di deret Taylor di sini masih ada A-nya. Kalau misalnya A-nya itu adalah sama dengan 0, nanti kita sebut ini sebagai deret Taylor ini menjadi deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu adalah deret Taylor apabila A-nya itu sama dengan 0. Karena A-nya sama dengan 0, jadi deret Taylor ini ya kita ganti A di sini nanti menjadi 0, ini juga menjadi 0. Lalu kita dapatkan deretnya seperti yang di sini ya. Ini dirubah jadi 0. Nah, ini A-nya tadi berubah jadi 0. Jadinya tinggal X pangkat N.
Next, mungkin saya lanjut ke contoh soal di sini. Diketahui ada suatu fungsi fx itu sama dengan e pangkat x. Kemudian ini akan kita cari deret Maclaurin-nya ya dari fungsi fx sama dengan e pangkat x. Nah, jadi diketahui ada fx, e pangkat x. Kemudian tadi untuk deret Maclaurin itu kan kita tuliskan seperti ini ya. Nah, deret Maclaurin itu seperti ini. Kemudian dari sini kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan untuk mencari yang namanya Fn-nya gitu ya. Fn kalau kita F pangkat N gitu ya, atau turunannya gitu ya, turunannya dari E pangkat X ya. Nah, karena fungsi E pangkat X itu kalau kita turunkan, itu hasilnya adalah E pangkat X. Jadi mau diturunkan sampai turunan ke berapapun, makanya di sini Fn ini ya dia dituliskan dengan E pangkat X gitu, karena turunan pertama dari E pangkat X ya E pangkat X, turunan kedua dari E pangkat X ya juga E pangkat X gitu ya, dan seterusnya, sehingga di sini kita tuliskan adalah E pangkat X. Selanjutnya karena deret Maclaurin gitu ya, Fn itu kita substitusikan di sini adalah 0. Oleh karena itu X-nya dia berubah menjadi 0 ya. Ini kan X kemudian E pangkat X. Berarti kalau di sini 0, E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Jadi di sini nilainya dia adalah 1. Makanya 1 dikali dengan X pangkat N dibagi dengan N faktorial. Seperti itu. Nah, baru kemudian kita jabarkan. Ini untuk N-nya sama dengan 0, ini N-nya sama dengan 1 gitu ya. Kita substitusikan seperti tadi. Nah, sehingga kita peroleh deretnya seperti ini. Jadi ketika ada fungsi F pangkat X, kalau kita dengan menggunakan deret Maclaurin, kita dapatkan penjabarannya menjadi 1 ditambah X dibagi 1 faktorial gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk menunjukkan kekonvergenannya, ini seperti video sebelumnya kita menggunakan rasio tes, yaitu AN plus 1 dibagi dengan AN. AN plus 1 berarti kita dapatkan dari sini ya, AN-nya itu adalah ini X pangkat N dibagi N faktorial, sehingga kalau N plus 1 ya berubah menjadi seperti ini, N-nya menjadi N plus 1 ya, dibagi dengan AN. Tetapi di sini menggunakan perkalian karena dibalik untuk N faktorialnya di atas, X pangkat N-nya di bawah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini dijabarkan sehingga kita dapatkan mutlak dari X dibagi dengan N plus 1. Nah, kalau kita limitkan, limit dari mutlak X dibagi N plus 1 itu hasilnya adalah 0 ya. Karena ini juga sesuai dengan teorema limit yang sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0. Kalau 0 kurang dari 1, karena sesuai dengan teori yang di deret ini ya, kekonvergenan deret untuk menggunakan rasio itu kurang dari 1, itu artinya adalah konvergen. Seperti itu. Nah, ini adalah deret Maclaurin, kemudian kekonvergenannya dari fungsinya itu adalah fx sama dengan e pangkat x, seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita masuk ke beberapa teorema di sini terkait dengan Taylor ya, dan juga Maclaurin. Jadi di sini untuk teorema ke-8, kalau misalnya ada fungsi fx itu sama dengan tnx ditambah rnx ini, dengan tn itu adalah merupakan ini ya, dengan n-nya itu adalah degree atau pangkat dari deret Taylor atau polinomial Taylor ya pada fungsi f. Nanti nilai limit dari Rn itu juga sama dengan 0, maka f-nya penjumlahan dari sini itu juga nanti nilainya itu diantara ini ya, dia nilainya nanti mutlak x min a kurang dari r, seperti itu. Nah, kemudian untuk teorema yang ke-9 itu adalah Taylor inequality, jadi pertidaksamaan di Taylor. Pertidaksamaan Taylor itu bentuknya adalah seperti ini, jika ada harga mutlak dari
fn plus 1 gitu ya, jadi turunannya sampai n plus 1 x itu nanti akan kurang dari sama dengan m. Untuk x-nya min a mutlaknya itu kurang dari d ya, seperti itu. Nah, ini adalah pertidaksamaan pada Taylor. Nah, kemudian dari teorema 8 dan 9, di sini saya ambil garis besarnya saja. Ternyata kita dapatkan untuk yang 10 ini, ya, limit n menuju tak hingga dari x pangkat n dibagi n faktorial, itu nanti hasilnya akan sama dengan 0 untuk setiap bilangan real x. Jadi untuk bilangan x berapapun, nanti ketika n-nya sampai tak hingga gitu ya, itu hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk yang 11, pangkat x, ini tadi sudah kita bahas juga di contoh soal ya. Yang ini nanti kita dapatkan adalah modelnya deretnya seperti ini, x pangkat n dibagi n faktorial ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya e-nya saja berarti kan e pangkat 1 ya, karena ininya 1, jadi x-nya 1, dia berubah menjadi nomor 12 ini. Jadi 1 per n sama dengan 1 ditambah 1 per 1 faktorial dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga terkait dengan sin ya. Kalau sin nanti dia modelnya akan seperti ini. Jadi ini saya ambil garis besarnya saja untuk bentuk deret dari sin, kemudian dari cos, kemudian di sini ada deret binomial gitu ya. Deret binomial itu adalah untuk setiap k itu adalah bilangan real dengan mutlak dari x-nya itu adalah kurang dari 1, maka 1 plus x pangkat k itu bisa kita tuliskan dengan deretnya adalah seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan teorema tadi ya, teorema 8 sama 9 tadi, kita bisa peroleh model yang seperti ini. Nah, ini beberapa deret Maclaurin yang mungkin ini langsung saya tuliskan intinya gitu ya. Yang penting di deret Maclaurinnya, jadi bentuk sin, cos tadi ya, apabila kita rubah dalam bentuk deret itu bisa dilihat di sisi sebelah kanannya. Itu juga dengan e pangkat x, kemudian 1 dibagi 1 per x, itu deretnya seperti ini. Begitu juga untuk tangan len juga sama. Ini untuk yang binomial gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir itu kita masuk ke contoh di sini ya. Ada suatu deret 1 dibagi 1 kali 2 dikurangi 1 dibagi 2 dikali 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dari deret ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Ini dari mana kita lihat polanya. Di sini plus kemudian negatif, plus negatif, otomatis dia menggunakan yang alternatif ya. Kalau alternatif berarti di sini ada min 1 pangkat n min 1 atau 1 gitu ya, yang 1 pangkat n gitu ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sehingga di sini kita gunakan min 1 pangkat n min 1 ya, karena ketika di sini n-nya 1 kan kita masukkan ini ya, 1 min 1 itu kan 0, berarti min 1 pangkat 0 itu plus, makanya kan di sini plus dulu, sehingga ini yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya nanti ada negatif gitu ya. Nah, selanjutnya di sini 1 per 1 dikali 2. Nah, kalau kita lihat ini berarti kan n-nya ya. N-nya kan dia jalan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga ini adalah n-nya. Kemudian 1 dibagi n, kemudian di sini 2 pangkat n. Kenapa 2 pangkat n? Kalau kita lihat di sini kan 2 pangkat 1. Ini juga 2 pangkat 2 dari sini. Ini 2 pangkat 3, itu sama ya. Ini juga 2 pangkat 4, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat n gitu. Nah, kemudian dari sini kita sederhanakan ya. Ini masih sama. Ya, kemudian yang di sini bisa kita tuliskan lagi menjadi setengah pangkat n dibagi n. Itu artinya sama dengan yang di sini. Nah, kenapa kita tuliskan bentuk seperti ini? Karena ini mengacu pada important Maclaurin series yang di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu kan bentuknya seperti ini. Nah, ini kan tadi ada. Kemudian di sini juga ada pangkatnya. Dengan x-nya itu berapa tadi? X-nya itu di sini adalah setengah ya. Jadi kita dapatkan ini bentuknya adalah menggunakan len ya. Jadi kita dapatkan len 1 plus x dengan x-nya itu adalah setengah ya. Jadi kita bisa masukkan, kita dapat
deretnya secara umum gitu ya. Deret secara umum itu adalah seperti ini. Jadi min 1 pangkat N min 1 dikali dengan 1 dibagi N dikali 2 pangkat N itu sama dengan len 1 ditambah setengah sama aja dengan len 3 per 2. Oke, seperti itu untuk pertemuan hari ini, untuk video hari ini yang bisa kita bahas. Jadi intinya kita membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin yang diperoleh dari deret power, kemudian diturunkan, kemudian dengan mensubstitusikan X-nya itu sama dengan A, sehingga nanti kita dapatkan deret Taylor, kemudian deret Maclaurin itu dari special case dari deret Taylor. Nah, selanjutnya masuk ke beberapa poin di deret Maclaurin yang mungkin penting seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan dulu. Nanti minggu depan atau beberapa video ke depan itu kita akan membahas tentang koordinat sistem ataupun vektor atau dot product atau cross product begitu. Oke, demikian yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahannya ataupun yang disengaja atau yang tidak disengaja, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.